Teman-teman sekalian, fenomena kalangan selebriti atau orang-orang yang memiliki popularitas seperti artis, kemudian komedian, atlet, dan yang sejenisnya di panggung politik Indonesia sebenarnya bukanlah fenomena baru. Sejak zaman Orde Baru, ya, ada saja selebriti yang tampil di panggung politik, terutama di ranah legislatif menjadi anggota DPR. Sebut saja adalah Haji Rhoma Irama atau Raja Dangdut Indonesia. Nah, setelah Orde Baru atau memasuki masa reformasi, dunia politik Indonesia semakin banyak dimasuki oleh kalangan selebriti tersebut. Tampaknya memang dunia politik menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan selebriti untuk masuk di dalamnya, terlepas dari apapun pertimbangan atau motivasi dari masing-masing atau setiap individu dari para selebriti tersebut. Nah, teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan menyajikan penjelasan tentang artis yang terjun di Pilkada Serentak 2020. Ya, tentu saja ada yang berhasil, tapi ya ada juga yang belum berhasil atau gagal. Ya, setidaknya saya mencatat ada 7 orang artis yang ikut di Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Saya mulai dari yang berhasil dulu. Ini saya merujuk pada pemberitaan yang dibuat oleh jatenginews.com ya 10 Desember 2020. Nah, di antara mereka itu ada yang menjadi calon bupati, tapi kebanyakan calon wakil bupati. Nah, untuk calon bupati yang berhasil adalah Fadia A. Rafiq. Tentu nama belakang A. Rafiq itu mengingatkan kepada sosok yang sangat populer, yang sangat terkenal, yaitu penyanyi dangdut A. Rafiq, terutama tahun 70-an, 80-an ya, sehingga mungkin para penggemar atau penyuka dangdut pasti kenal nama A. Rafiq. Nah, dalam catatan quick count atau hitung cepat, Fadia A. Rafiq ini unggul dari lawan-lawannya, dan Fadia ini menjadi calon bupati di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah Syahrul Gunawan. Nah, Syahrul Gunawan ini adalah seorang aktor, penyanyi, juga presenter ya, yang namanya sangat populer, sering warawiri di dunia televisi. Syahrul Gunawan ini menjadi calon wakil bupati di Kabupaten Bandung, mendampingi Dadang Supriyatna. Demikian pula dengan Syahrul, bahwa dalam hitungan quick count dan yang sedang berjalan ini juga unggul dari lawan-lawannya. Berikutnya adalah Lucky Hakim. Nah, ini juga seorang yang cukup dikenal, ya populer sebagai artis karena dia adalah aktor, tapi dia juga dikenal sebagai pecinta satwa, ya. Memelihara beberapa binatang ya di rumahnya seperti ular dan lain sebagainya. Nah, dia menjadi calon wakil bupati di Kabupaten Indramayu. Nah, juga sekarang ya menurut hitung cepat dan yang perhitungan sedang berjalan, unggul dari lawan-lawannya. Jadi ada 3 orang artis yang unggul dalam perhitungan di Pilkada Serentak kemarin ya. Nah, tapi ternyata yang gagal atau belum berhasil jumlahnya lebih banyak daripada yang berhasil. Yang gagal adalah, atau diantaranya adalah, pertama Adly Fairuz. Nah, Adly Fairuz juga dikenal sebagai seorang aktor atau pemain sinetron ya. Nah, dia menjadi calon wakil bupati di Kabupaten Karawang. Nah, ternyata Adly Fairuz ini kalah telak dari calon petahana Selika Nur Ahadiana ya, dengan selisih yang cukup jauh.
Kemudian berikutnya yang kedua yang gagal adalah Iyeth Bustami. Nah, ini sangat populer sebagai penyanyi dangdut atau lebih ke Melayu ya. Banyak sekali tampil di berbagai acara televisi. Nah, Iyeth ini menjadi calon wakil bupati di Kabupaten Bengkalis dan ternyata setelah perhitungan urutan yang diperoleh adalah yang paling bawah alias buncit. Kemudian yang ketiga adalah David Holik. Nah, David Holik ini selain aktor juga dan mungkin lebih dikenal sebagai presenter, ya seringkali membawakan acara meski sekarang jarang tampil, tapi mungkin beberapa tahun belakang dulu bertahun sebelumnya itu sering sekali tampil di televisi. Nah, David Holik ini calon wakil wali kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat ya. Dan ternyata juga tidak berhasil, serta urutannya di paling bawah alias buncit. Kemudian yang keempat, yang juga gagal adalah Firman Mutakin. Nah, ini seorang pemain sinetron yang terkenal di sinetron Cinta Fitri ya, sebagai Lian di situ. Dan dia merupakan calon wali kota Cilegon. Nah, sama juga dengan nasib yang lainnya, Firman tidak bisa mengalahkan calon-calon lainnya alias berada di urutan paling bawah, dan memang Firman ini merupakan calon dari independen ya, jadi tidak diusung oleh partai politik. Nah, itu beberapa data terkait dengan kaum selebritis, yaitu artis yang terjun di Pilkada 2020. Ya, ada yang berhasil tapi sebagian besar belum berhasil. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang membuat seorang artis bisa berhasil dipilih oleh rakyat untuk menjadi pimpinan, tapi lebih banyak yang tidak berhasil? Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, dalam hal ini saya mungkin ingin meminta pendapat dari para netizen atau warga jaringan ya, untuk berbagi pendapatnya. Silakan, menurut Anda kenapa seorang artis lebih banyak yang gagalnya di dalam pertarungan politik seperti pilkada ini? Nah, yang punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.